nggak apa-apa. Pel, udah, jok, udah, nggak apa-apa, bapak nggak apa-apa, udah. Enggak, saya takut kamu kenapa-apa. Udah pak, nggak apa-apa. Udah bro, nggak apa-apa. Kalian nggak apa-apa ini? Hah? Bar, nggak apa-apa. Joko tahu kabar tuh. Akhirnya kita cabut dari markasnya mereka, kita ngobrol tuh di dekat situ. Diapain di sana? Hah? Itu tempat apa di sana? Udah nggak apa-apa pak, udah tenang. Di sana di siapa? Di dalam. Ada Sony. Begitu gue ceritain sama klien kita Pak Iwan, dia ngamuk, dia nggak terima, dia mau balik lagi nemuin Sony. Aku ngobrol sama dia. Pak, Pak Wan. Pak, jangan, Pak. Saya mau ke Sony. Saya mau ke Sony. Jangan cari masalah, Pak. Saya mau ke Sony. Udah, Pak, Bapak jangan Saya cari mau ke masalah Sony. lagi. Enggak, Sony. Bapak jangan Sony cari itu anak masalah saya. Intinya Sony nggak ingin kita melanjutkan pencarian untuk membantu Bapak. Nah, Bapaknya nggak setuju di situ. Dia bilang itu anak durhaka itu. Jadi gini Pak, ya bukannya Sony itu menghina Bapak enggak. Iya. Cuman Bapak coba introspeksi diri. Bapak selama ini sebagai ayah udah ngasih perhatian belum sama anak-anak, udah tanggung jawab belum sama anak-anak, udah baik belum sama mereka. Karena Sony bilang seperti itu. Apa? Sony bilang saya nggak boleh bantuin Bapak. Karena Bapak bukan orang yang baik katanya. Bapak tidak pernah. Sony bilang begitu. Bapaknya pengen ketemu istrinya, kok nggak boleh? Alasannya apa? Memfitnah dia sama orang tua. Hah? Aduh. Anak saya kok begitu sama orang tua. Tega-teganya dia memfitnah saya. Aduh. Saya nggak terima saya difitnah sama Sony anak saya itu. Saya tuh sebagai orang tuanya. Pak, udah Bapak tenang dulu. Coba sama-sama istighfar, sama-sama introspeksi diri Pak ya. Kalau emang Bapak Sony sama orang tua. pengen berbuat baik, pengen ketemu sama istrinya Bapak, pasti insya Allah ketemu Pak. Astagfirullah. Ya tapi kalau Bapak punya niat yang lain, ya juga nanti pasti akan dapat balasannya Pak. Ya. Astagfirullah. Kabar Pak ya, ini kita lihat aja nih harus gimana. Oke kita bawa dulu aja, kita tenangin dulu, kita bawa pulang ya. Ayo Pak, nanti kita rundingkan lagi. Ya. Ayo. Si Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ya Allah. Pak, kita ketemu lagi Pak. Ya, minta tolong Pak. Jadi dia minta tolong sekali lagi. Ya dengan kemurahan hati Bapak, pengertian Bapak juga, tolong dikasih tahu di mana istrinya. Begini, kalian masih nggak bosan-bosan datang kemari lagi, datang ke sini lagi. Dengerin saya dulu. Bukannya sudah jelas Sony menjelaskan supaya jangan lagi mencari-cari Rahmi adik saya. Itu kan sudah dijelaskan sama Sony. Kita nggak enak Pak, karena kewajiban kita juga gimana pun Bapak ini harus ketemu sama istrinya. Gimana pun nanti keadaannya, yang penting mereka ketemu Pak. Ayolah Pak, nggak ada salahnya kan Pak. Kan mereka masih suami istri Pak. Iya, Ya, Bang. apa yang kamu mau ngomong? Apa? Iya, Bang. Saya minta tolong si Rahmi ada di mana. Ya kamu kan suaminya, masa kakak tahu? Adanya tolong. Udah pusing saya. Pak. Pak. Abang. Apa lagi? Tolong. Apa lagi? Kamu ganggu orang aja. Abang. Saya nih suaminya si Rahmi, masih tanggung jawab. Jadi sekarang kamu ingin jelas di mana keberadaan istri kamu kan? Ya. Istri kamu berada di tempat Lydia, kos-kosannya di Bandung. Biar semua orang tahu. Pak Iwan kaget, berarti selama ini Lydia menyembunyikan istri aku dong. Selama ini istri aku ada di sana. Kenapa anak-anak nggak bilang? Kenapa anak-anak seakan-akan nutupin semuanya? Nah ini sebenarnya jadi pertanyaan buat dia. Kenapa Pak Iwan jadi seperti itu gitu? Kenapa anak-anaknya musuhin dia? Kenapa ini?
Gue mulai agak curiga di sini. Ada sesuatu ini pasti yang disembunyikan. Ini. Iya, ini kontrakannya. Nah, ini dia. Ngapain Bapak kesini? Nih, Bunda. Mana ibumu? Ibumu mana? Ibumu Mbak. mana? Mbak, tenang dulu Mbak, kenapa ini? Jelasin. Udah sama dia, Pak. Kamu saya udah nggak mau ketemu sama dia, Pak. Usir dia sekarang. Ya alasannya apa Mbak? Alasannya apa? Usir dia sekarang, Pak. Pak, saya nggak mau ketemu sama dia, Pak. Pak, Pergi, Bu. Mas, sabar dulu. Mana Kenapa ini? ibumu? Alasannya apa? Mana ibumu? Mas, udah kasih kesempatan dia. Astagfirullahaladzim. Mas, ini Nggak cukup ya, barang-barang udah digade. Semua barang-barang udah aduh, dipakai judi, udah apa. Kamu anak sama orang tua begitu? Nggak bisa, sekarang mana ibumu? Dan Wida begitu ngeliat bapaknya sudah marah. Lagi-lagi nggak suka sama Pak Iwan. Ngapain Bapak datang ke sini? Bapak nggak cukup, apa udah nyakitin ibu? Bapak nggak cukup, apa selama ini sudah kasar sama ibu? Bapak nggak cukup, apa selama ini sudah semena-mena sama ibu? Hah? Sudah menggadaikan semua barang-barangnya. Dia kaget kita di situ. Bapak kesini udah nggak punya duit kan? Bapak tuh nyari sertifikat rumah buat dijual kan? Kamu anak dan orang tua ya? Tetap sama mana ibumu? Nggak ada. Saya mau ketemu ibumu. Bapak sabar dulu. Bapak tenang dulu. Saya mau. Iya, Mas. Ada bukti, Mas. Ini bukti visum bapak saya, KDRT ke ibu saya. Lihat. Mas baca sendiri. Di sini kebongkar semuanya. Kaget gue sama tim di situ. Emang benar keadaan seperti ini? Iya benar Mas, saya nggak bohong. Kenapa anak-anaknya benci sama Pak Iwan? Ya karena itu. Dia begini ini kalau nggak ada uang Mas. Ini jadi hasil. Mana surat? Hah? Mana surat sertifikat? Astagfirullahaladzim, ada nyokap. Mana surat sertifikat? Surat sertifikat itu. Pak! Gue lihat di situ ada visum, ternyata emang KDR itu udah jelas di situ. Pak Iwan langsung masuk ke dalam rumah, dia berusaha untuk ngejar istrinya. Apa ini maksudnya? Kita buru-buru samperin di situ, ternyata dia nekat. Di mana surat rumah? Kamu anak kurang ajar. Di mana surat rumah? Bapak, Di mana? Dia kalap, dia seperti orang gila, di situ dia membabi buta, nyerang kita semuanya. Dia nyerang istrinya, coba nendang istrinya, mukul istrinya. Keluar bisa. Keluar. Mana surat tanah itu? Mana surat tanah itu? Mana surat tanah itu? Anak kurang ajar Surat tanah itu mana? Bapak, Mana surat rumah? istighfar Pak. Rumah, surat rumah. Iya, istighfar, Pak. Surat rumah itu mana? Kenapa bapaknya selama ini dibenci? Karena bapaknya selama ini pengangguran. Kerjanya cuma bisa morotin keluarganya. Semua barang-barang dijualin. Mabok-mabokan, judi, main perempuan. Ya, yang terakhir mukulin istrinya sendiri, coba. Kasihan Pak, istri Bapak itu kasihan. Selama ini Bapak bohongin. Bapak maksudnya apa, Pak? Mana surat tanah itu? Bapak tuh jahat. Surat tanah itu mana? Jahat sama ibu. Kamu anak tahu apa sih? Bapak tuh cuma mau surat rumahnya doang. Kamu tak anak tahu apa? Bohong Bapak selama ini. Hah? Bohong Bapak selama ini, hah? Mana surat tanah itu? Judi yang dibesar-besarkan. Bapak udah habis. Harga padahal satu jual, makanya saya tinggalkan dia. Kasihan, Pak. Mana surat?
Kamu tahu apa sih? Udah mas, udah mas. Sabar mas, Udah mas, kasihan ibunya mas. Nanti tambah pikiran nanti mas. Udah mas, lebih baik tenangin ibunya mas. Bapak tega ngeliat istri bapak seperti ini ya. Bapak pukulin, bapak aniaya. Anak-anak bapak ini semuanya tekanan batin, Pak. Mikirin bapak ini. Jangan tahu urusan rumah tangga saya. Sudah cukup kami menderita, Pak. Sudah cukup, sudah cukup. Bohong. Kasihan.